Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Edukasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal jurusan teknik plus prospeknya apa saja. Nah, karena jurusan teknik itu luas, jadi di sini saya akan bagi menjadi dua part, yaitu part satu dan di video selanjutnya nanti ada part 2 untuk jurusan teknik. Nah, di part 1 kita akan mengenal 7 jurusan teknik dan juga prospeknya apa saja, kemudian urgensinya itu di mana saja, kemudian di universitas apa saja jurusan 7 jurusan teknik ini berada. Entah itu di Jawa Timur atau di luar Jawa, dimanapun. Nanti kita akan bahas. Oke, jurusan yang pertama, kita akan nanti bahas tentang teknik sipil. Jurusan yang kedua, kita akan bahas tentang teknik mesin. Jurusan yang ketiga, kita akan bahas teknik industri. Yang keempat ada teknik elektro. Yang kelima adalah teknik perminyakan. Dan yang keenam, teknik kimia serta teknik informatika. 7 jurusan teknik ini sangat-sangat diminati oleh para anak-anak kelas 12 dimanapun berada. Karena prospeknya sangat jos sekali. Bahkan gajinya pun luar biasa. Kalau misal kita lihat dari segi gaji dan juga peluangnya itu juga sangat-sangat banyak, sangat dibutuhkan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan masuk ke dalam nomor satu, yaitu teknik sipil. Nah, di teknik sipil, tujuan dari teknik sipil adalah mampu merencanakan secara lengkap konstruksi teknik sipil serta melaksanakan pengawasan-pengawasan, kemudian mengelola bangunan dan lain sebagainya. Banyak ini kebanyakan kalau misal kalian itu masuk ke teknik sipil, kalian berkutat pada bidang fisika. Karena seperti bangun dasar, kemudian konstruksi bangunan, transportasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam urgensinya, jadi materi yang dipelajari tadi kan saya bilang fisika, kemudian apa eh, tentang bangunan dan bangunan. Nah, ternyata gambaran dasarnya itu ada juga matematika dan statistik juga. Nah, kalian kalau misal suka hitung-hitungan, suka kerja di lapangan, kebanyakan di lapangan nih teknik sipil. Nah, kebanyakan di lapangan kalian suka hitung-hitungan dengan fulus yang banyak sekali, dengan proyek-proyek yang wow sekali. Bolehlah kalian bisa masuk ke dalam teknik sipil. Karena prospeknya teknik sipil itu kalau kalian lihat, itu kalian bisa masuk ke perusahaan swasta, kemudian di BPPT, Departemen Pertambangan Konsultan, dosen pun kalian juga kalau misal, oh saya nanti mau S2 aja, mau jadi dosen, atau mungkin jadi kontraktor, jadi pemborong, jadi wirausaha, wira swasta, itu bisa. Nah, di lowongan-lowongan sekarang, biasanya eh, biasanya ketika kalian itu melihat eh, ada jembatan, kalian melihat pembangunan jalan raya, dimanapun pasti akan ada. Setiap tahun itu kalian pasti akan ada. Nah, di situ teknik sipil berperan. Kalian bisa bayangkan berapa banyak yang dibutuhkan orang-orang yang ikut atau masuk ke dalam jurusan teknik sipil ketika lulus nanti. Nah, di jurusan teknik sipil ini, kalau misal kalian bisa lihat, universitas yang menaunginya atau yang ada itu juga banyak dari PTN sama PTS. Ini ringkasannya, tapi juga jangan melihat ini. Ini tuh lebih luas lagi. Di video sebelumnya yang sudah saya upload itu saya juga menjelaskan kan di situ untuk bagaimana cara secara cepat untuk melihat universitas atau jurusan mana yang kalian minati. Coba kalian cek di teknik sipil. Itu sangat banyak sekali, baik itu universitas yang swasta atau universitas yang negeri. Nah, ini singkatnya di sini. Ada ITB, ITS, IPB, dan lain sebagainya. Kemudian ada UKI, UMM Muhammadiyah Malang, UMY Muhammadiyah Yogyakarta, UBINUS, kemudian ITENAS, dan lain sebagainya. Itu yang mereka universitas yang di dalamnya ada jurusan teknik sipil. Nah, kita masuk ke nomor 2, yaitu teknik mesin. Nah, apalagi teknik mesin nih. Kita kalau misal eh,
dimanapun kalian ada perusahaan, di situ pasti ada yang namanya mesin. Apalagi yang sekarang perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, coba aja kalian lihat, mana ada perusahaan yang besar di bidang entah itu bagian mie atau mungkin bagian yang lainnya, produksi makanan, produksi minuman, produksi barang antik, produksi apapun, itu pasti menggunakan mesin. Kalau tidak menggunakan mesin, otomatis perusahaan itu adalah perusahaan yang lama atau bergerak di bidang perusahaan yang tradisional. Nah, tujuannya di teknik mesin ini, kalian itu agar mampu menguasai dasar-dasar hakikat ilmu teknik permesinan. Jadi, meskipun kalian itu dari jurusan IPA, bukan jurusan ini ya, bukan jurusan yang SMK ya, kalian bisa masuk ke jurusan ini, jurusan teknik mesin. Kalian nanti diajari dasar-dasar dari teknik permesinan. Nah, di teknik permesinan ini juga kadangkala universitas itu membuka D4, ada juga yang S1. Jadi silahkan kalian berpikir, kalian bandingkan antara S1 dan juga D4. Mana yang memang kalian butuhkan, mana yang memang kalian inginkan. D4 nanti otomatis lulusannya adalah STR, sarjana terapan, sedangkan kalau S1 nanti lulusnya titelnya adalah ST. Dulu insinyur, sekarang diganti menjadi ST. Nah, urgensinya apa sih yang diajarkan, apa sih yang harus dasarnya saya lihat itu, atau yang ada di diri saya. Yang pertama, ketika memasuki studi ini, kalian itu belajar tentang aljabar, kalkulus dan lain sebagainya, matematika teknik. Bahkan juga ada ya kalkulus itu, kalkulus 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, kalau konsentrasinya ada studi desain, teknik produksi. Jadi yang di sini ketika kalian itu ingin menginginkan masuk ke dunia teknik mesin, otomatis di teknik mesin ini yang paling dominan adalah matematika dan fisika. Tapi di sini prospeknya sangat besar. Tidak ada di unit tadi saya juga bilang, sudah saya bilang, kalau misal di perusahaan-perusahaan yang besar atau menengah ke atas, perusahaan yang modern, itu tidak ada yang menggunakan tidak mesin, semuanya pakai mesin. Nah, kalau misal mesin itu rusak, mesin itu tidak bisa bekerja, siapa yang akan memberikan servis? Atau mungkin siapa yang bekerja pada bidang itu? Siapa yang menjalankan mesin itu? Berarti orang-orang yang ada di dalam teknik mesin. Nah, di sini direktori PT-nya ada PTS dan PTN. Silakan nanti kalian juga bisa cari. Di PTS itu ada apa aja, PTN apa aja. Ini secara ringkasnya ada di ITB, ITS, UI, UGM, dan lain sebagainya. Di PTS itu nanti ada UMY, UI, UMM juga masih ada, dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa dilihat. Mungkin di daerah kalian itu juga ada yang namanya universitas yang di dalamnya itu ada tulisan teknik mesin, ada jurusan teknik mesin. Kita beralih ke nomor 3. Nomor 3 adalah teknik industri. Apalagi teknik industri. Dari yang atas tadi, dari teknik sipil. Kemudian yang kedua ada teknik mesin. Yang ketiga teknik industri. Ini nggak jauh beda dengan yang namanya teknik mesin. Teknik mesin menangani yang ada di dalam industri, yang berarti mesinnya yang dipakai. Teknik industri berarti rumahnya yang dikelola. Nah, di sini kalau misal kalian lihat, tujuannya adalah menyelesaikan masalah-masalah perencanaan, pengawasan sistem produksi yang terdiri dari unsur manusia, alat, dan lain sebagainya yang didukung oleh teknik atau teknologi komputerisasi. Nah, urgensinya ini mempelajari tentang statistik industri, penelitian operasional, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan industrial. Nah, prospeknya jangan khawatir kalau misal kalian bakal nganggur. Gak mungkin nganggur, kecuali dia itu malas untuk mencari. Bekerja yang ada di teknik industri itu sangat banyak, sangat luas. Banyak industri, bisa industri tekstil atau bisa dipakai
sebagai sebuah industri pakaian. Kemudian industri rumah kesehatan masuk ke rumah sakit, industri pangan, kemudian industri obat-obatan dan lain sebagainya. Itu masuk ke teknik industri. Jadi saya nggak usah khawatir kalau misal industri atau pabrik itu tidak membutuhkan kalian. Kemudian di PTN-nya sementara itu aja yang bisa saya sampaikan, ITB, UI, ITS, sisanya silakan kalian bisa buka di Google, di Ban PT. Kalau misal tidak tahu caranya, silakan lihat video sebelum ini. Kita masuk ke arah 4. Di 4 ini ada teknik elektro. Nah, sebenarnya mereka ini teknik-teknik antara teknik industri, teknik elektro, kemudian teknik mesin, ini tidak jauh beda, satu komponen. Nah, prodi ini atau program studi ini akan mengarahkan kalian untuk menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan elektronika. Atau kalau misal kalian bingung listrik, seperti itu. Nah, sekarang di mana? Kalau misal sebuah pabrik, mana ada yang tidak pakai listrik? Entah itu listrik dalam bidang listrik yang pakai listrik yang biasa, atau mungkin pakai listrik yang tenaga surya atau tenaga apa namanya hidro dan lain sebagainya. Yang penting listrik. Dan di situ ada yang namanya teknik elektro. Nah, di sini urgensinya adalah sarjana elektronik tidak sama dengan montir elektro. Berbeda loh ya. Teknik elektro jangan disamakan dengan teknik otomotif yang biasanya mereka berkaitan dengan mesin mobil, kemudian dipreteli dan lain sebagainya. Tapi secara luas, kalau misal kalian itu masuk ke dalam teknik elektro, itu kalian akan berkutat pada sistem tenaga surya, tenaga apapun tenaganya yang bisa berkaitan dengan listrik, multimedia, teknik sistem pengaturan, studi komputer, studi elektronik dan lain sebagainya. Nah, kalau prospeknya jangan khawatir. Di sini ada di PLN. PLN juga ada di mana-mana. Telkom, kemudian industri elektronik lainnya, pusat tenaga listrik dan sebagainya. Untuk PT-nya juga sementara itu ada ITB, ITS, UI. Di BTS ada Telkom Bandung, UKI, UPH dan lain sebagainya. Kalian bisa cari, nanti selebih dari ini itu sangat banyak. Kalau misalnya kalian bisa cari. Nah, selanjutnya adalah teknik perminyakan. Wah, ini teknik yang jurusannya satu bulan bisa menghasilkan 10 hingga 20 juta. Biasanya seperti itu, prospeknya luar biasa. Kalau misal kalian mau masuk ke teknik perminyakan, cuma sekarang kalau misal kalian mau masuk ke teknik perminyakan, kalian akan keluar dari, kadang ya kalau misal kalian di Jawa ya keluar dari Jawa. Bisa jadi kalian itu mengebor minyak di Papua atau mengebor minyak di Sumatera. Berarti kan otomatis kalian harus meninggalkan rumah dan lain sebagainya. Kalian juga harus berpikir seperti itu, tapi tidak sebanding dengan gaji yang diperoleh. Nah, tujuannya dari teknik peminyakan ini adalah mempelajari tentang berhubungan dengan minyak, antara lain mencari atau mengelola bahan-bahan yang dapat dibuat menjadi minyak. Nah, urgensinya dikhususkan pada kandungan minyak bumi. Ini khususnya mempelajari tentang minyak, bagaimana teknik tubing, teknik pengeboran yang bagus, bagaimana mengembangkan panas bumi, ekonomi migas dan lain sebagainya. Lulusannya di Pertamina bisa, di perusahaan perminyakan bisa, teknik peneliti yang di perusahaan minyak juga bisa. Luar biasa. Untuk kalian bisa tanya jika kalian tanya gajinya di teknik perminyakan ini. Nah, di PTN-nya sementara masih ITB, silahkan dicari lagi. Sangat juga ada beberapa yang memang banyak, tapi coba dilihat di Politeknik. Biasanya di Politeknik juga membuka. Kemudian di PTS itu ada UPN, Universitas Islam Riau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
kita beralih ke teknik kimia. Nah, ini teknik yang sering dicari oleh perusahaan, sering banget diminati oleh anak-anak kelas 12 karena prospeknya sangat bagus dan sesuai dengan jurusan yang ada di IPA, yaitu kimia. Tujuannya adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kimiawi. Nah, kalau misal kalian masuk ke kimia, otomatis yang mata pelajaran yang sangat-sangat dibutuhkan atau mata pelajaran yang harus kalian kuasai, yang benar-benar kuasai adalah pelajaran kimia. Nah, tapi jangan khawatir, kalau misal kalian sudah punya dasarnya kimia, paling tidak kalian bisa membedakan lah mana oksigen, mana CO2. Selain itu, kalian akan pelajari hal yang lain. Nah, prospeknya jelas ke arah teknik, entah itu ke dosen, entah itu ke departemen perindustrian, dan lain sebagainya. Untuk PT-nya ada di ITS, ITB, dan lain sebagainya. Di PTS juga ada di Ubaya, UPN Jatim, mohon maaf, UPN Jatim masuk ke PTN. Kayak saya salah memasukkan di UPN. UPN itu ada di PTN, jadi PTS itu Ubaya, Muhammadiyah Surabaya, WISI. WISI itu kalau dasar Singer C itu baru membuka di teknik kimia, sudah berjalan beberapa tahun, itu di Surabaya, di Singer C. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teknik informatika. Teknik informatika adalah jurusan yang tidak lekang oleh waktu dan digemari oleh banyak-banyak kaum, biasanya kaum Adam sih, yang paling suka teknik informatika seperti ini. Nah, tujuannya adalah dia itu menggunakan komputer dalam berbagai aplikasi, ahli menguasai berbagai metode dan teknik pemecahan masalah dengan menggunakan komputer. Jadi, orang-orang yang suka dengan komputer silakan masuk teknik informatika. Nah, di sini kalian juga otomatis kalian itu belajar di bidang matematika, fisika, bahasa Inggris. Karena dalam komputerisasi tidak ada yang namanya bahasa Indonesia. Coba kalian lihat, bisa sih diterjemahkan, tapi itu ada terjemahkan. Ketika kalian bekerja dalam teknik informatika, kalian mengcoding, ada bahasa sendiri, ada bahasa sistem namanya. Kalian bisa mengolah. Kalau misal kalian suka dengan komputerisasi, suka dengan dalam-dalamnya komputer, ilmu perkomputeran, atau mungkin teknik tentang perangkat lunak, software, dan lain sebagainya, masuk ke dalam teknik informatika. Ketika kalian lulus, kalian bisa bekerja pada perangkat lunak di sistem informasi dan komunikasi. Bisa juga kalian membuat sebuah software, membuat sebuah games, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa masuk ke dalam pemerintahan militer, itu bisa. Bagian yang mungkin ya bagian intel-intel dan lain sebagainya lah. Mungkin bisa seperti itu. Nah, untuk di PTN-nya di ITS ada, ITB, UGM, dan lain sebagainya. Kalau misal di PTS ada di Bandung. Banyak sih sebenarnya kalau misal kalian cek itu di PTS sama PTN. Silakan kalian bisa cari di kalau misal tidak bisa cari, kalau misal kalian tidak bisa mencarinya, kalian bisa masuk ke Ban PT, ikuti langkah-langkahnya, dan semuanya sudah terbuka. Itu yang akreditasinya juga ada, di lokasi manapun juga ada. Oke, thank you. 7 jurusan teknik sudah kita bahas. Tunggu part selanjutnya untuk jurusan teknik. Nah, untuk yang jurusan lainnya, tunggu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.